Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Nurul Fadila, NIM 859803733, semester 6 dari UPBJJ UT Medan, program studi PGST Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Adapun alat dan bahan yang saya gunakan dalam praktikum ini adalah yang pertama alat tulis, yang kedua tabel pengamatan, dan yang ketiga alam sekitar. Di video ini saya akan melaksanakan tugas 1 mata kuliah praktikum IPA di SD PDGK 4107 dalam modul 1 makhluk hidup dengan judul praktikum ciri-ciri makhluk hidup. Saksikan videonya. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengamati ciri-ciri makhluk hidup yang ada di lingkungan sekitar tempat tinggal kita. Sekarang saya telah mengamati makhluk hidup yang ada di lingkungan sekitar saya. 5 dari hewan dan 5 dari tumbuhan. 5 dari hewan yaitu ada kucing, ada ayam, ada entok, ada lembu, dan ada kambing. 5 dari tumbuhan yaitu ada pohon mangga, ada pohon jambu, ada pohon jeruk, ada pohon pokat, dan ada pohon pandan suji. Berikut adalah hasil dokumentasi 5 ciri-ciri makhluk hidup dari hewan, yaitu ada kucing, ayam, entok, lembu, dan kambing. Selanjutnya, 5 ciri-ciri makhluk hidup dari tumbuhan, yaitu pohon mangga, pohon jambu, pohon jeruk kasturi, pohon pokat atau alpukat, dan pohon pandan suji. Ini adalah kucing. Hewan ini adalah mamalia karnivora, pemakan daging. Dengan ciri khas tubuh fleksibel, indera tajam, penglihatan malam dan pendengaran, serta cakar yang dapat ditarik, sebagai makhluk hidup kucing bernafas, bergerak, tumbuh, berkembang biak dengan melahirkan atau vivipar, peka terhadap rangsang, dan beradaptasi. Ayam adalah hewan unggas yang berkembang biak dengan bertelur atau ovipar, bernapas dengan paru-paru, dan tumbuh dari anak menjadi ayam dewasa. Ciri utama ayam sebagai makhluk hidup yaitu berkembang biak, tumbuh, bernapas, membutuhkan nutrisi, dan bergerak. Selanjutnya yaitu hewan entok. Entok adalah jenis unggas air yang sering dipelihara untuk diambil daging dan telurnya. Entok merupakan unggas air, namun lebih banyak menghasilkan waktu di darat. Entok berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, ini adalah hewan lembu atau sapi. Lembu atau sapi adalah hewan mamalia darat berukuran besar atau familia Bovidae. Hewan tersebut memiliki bobot tubuh besar, tanduk pada jenis tertentu, ekor panjang berbulu, dan kulit berwarna putih, hitam, coklat, atau campuran. Lembu berkembang biak dengan cara melahirkan, dan lembu atau sapi dipelihara untuk dimanfaatkan susu, daging, kulit, dan tenaganya. Yang terakhir yaitu hewan kambing. Kambing adalah hewan mamalia herbivora berkaki 4, memamah biak atau ruminansia, dan umumnya memiliki sepasang tanduk serta janggut. Kambing bernapas menggunakan paru-paru, peka terhadap lingkungan sekitar, dan membutuhkan nutrisi dari hijauan untuk tumbuh. Selanjutnya, proses pengamatan pada tumbuhan. Pohon mangga. Pohon mangga adalah makhluk hidup jenis tumbuhan yang memiliki ciri khas batang berkayu tegak, akar tunggang yang dalam, serta daun tunggal hijau dan rimbun. Ini adalah pohon jambu. Pohon jambu menunjukkan ciri-ciri makhluk hidup melalui pertumbuhan batang berkayu yang kuat, bernafas melalui stomata, serta beradaptasi di dataran rendah menengah.
Ini adalah pohon jeruk kasturi. Pohon jeruk kasturi adalah tanaman yang mudah tumbuh, sering dijadikan tanaman hias perkarangan, dan dikenal sebagai bahan minuman karena aromanya yang khas. Selanjutnya adalah pohon pokat atau pohon alpukat. Pohon alpukat menunjukkan ciri-ciri makhluk hidup melalui pertumbuhan tinggi hingga 20 meter. Batang berkayu, bernafas melalui stomata, berfotosintesis, berkembang biak dengan biji, peka terhadap lingkungan, serta beradaptasi di iklim hangat. Tumbuhan ini hidup tahunan dan berakar tunggang. Yang terakhir adalah pohon pandan suji. Pohon pandan suji tumbuh sebagai tanaman perdu berkayu kecil dengan batang tegak yang beralur melintang dan berwarna putih kotor. Tanaman ini memiliki daun tunggal yang tersusun secara spiral. Nah, jadi dari 10 jenis makhluk hidup semuanya memiliki ciri-ciri yang sama, yaitu bergerak, bernafas, perlu nutrisi atau makanan, tumbuh dan berkembang. Kesimpulannya adalah semua makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan, memiliki ciri-ciri dasar kehidupan. Cara mereka menyampaikan ciri-ciri itu memang berbeda, tetapi semuanya saling terhubung dengan lingkungan sekitar. Terima kasih sudah menyaksikan video dari saya. Jika ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.